Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di majelis ini untuk kembali meneruskan taklim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan nanti kita istiqomah di dalam mempelajari ilmu dan menapaki kebaikan demi kebaikan yang kita ketahui, dan Allah membalas dengan surganya, amin. Kita masuk pada bab baru, yaitu adabul ukhuwah, ya, adab ukhuwah, ada persaudaraan. Yang pertama adalah husnul khuluq, artinya di dalam berhubungan dengan saudara muslim kita, hendaknya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi bertata krama, sopan santun, baik, dengan senyuman, dengan pembantuan dan lain sebagainya dari poin-poin akhlak yang baik. Rawa Tirmidzi wa qala hasanun sahihun an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala. Rawa Tirmidzi, Imam Tirmidzi rawa telah meriwayatkan, wa qala hasanun sahih, dan beliau berkata hadis ini hadis hasan sahih. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi. Qala, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, lan iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya, dengan pergaulan akhlak yang baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, yang juga tentu saja untuk kita semua, karena apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dasar, ya, pondasi agama kita. Selain Al-Quran adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang namanya hadis itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Dimanapun saja kita berada. Ketika di masjid, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar dari masjid, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pasar, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di warung kopi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tambak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di parkiran pantek WPK kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di perahu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya dimanapun kita berada, kita jaga nilai-nilai agama ini. Kita jaga perintah Allah, kita jaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya di masjid saja kita bertakwa, yaitu dengan menjalankan ibadah sholat, zikir, baca Al-Quran. Tapi ketika keluar masjid kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keliru sandal menengai. Keliru sandal api menengai. Padahal sudah ngerti gitu. Ketika di pasar tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap harus bertakwa. Sebagai pedagang di pasar, bagaimana agama memerintahkan kepada kita sebagai pedagang muslim, pedagang yang bertakwa. Ya, kalau menjual ya mengatakan yang sejujurnya. Apa yang baik dikatakan yang baik, yang buruk, yang cacat ditunjukkan cacatnya. Kalau ada kelebihan susu ya dikembalikan. Ya, ada kekeliruan dibetulkan. Tidak boleh menipu, tidak boleh curang, tidak boleh ngentet timbangan, gitu. Ngentet literan, ngentet meteran, itu macam-macam perbuatan curang. Demikian pula ketika menimbang, karena semua itu adalah dilarang. Ya, semua itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa sebagai pedagang. Demikian pula sebagai pembeli. Bagaimana sebagai pembeli yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan memaksa. Ya. Orang yang jual belum ridho, ucali duit wae. Biasa sakmene. Gimana? Padahal orang penjualnya tidak ridho, haram hukumnya. Tidak bertakwa. Ya. Jadi bagaimana sebagai pembeli kita bertakwa? Bagaimana orang yang ketika masuk pasar kan sudah ada semuanya, ada tuntunannya. Ya, ada tuntunannya. Islam menuntun kita, mengajarkan kepada kita ketika masuk pasar ada doanya kan, baca doa. Mulai masuk pasar. Menjaga pandangan, apalagi pasar kita ini pasar cewek rata-rata gitu, jaga pandangan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hindari persenggolan dan sebagainya. Jangan ambil kesempatan. Karena kita bertakwa. Jadi di pasar pun bertakwa, ketika di perahu juga bertakwa, jadi juragan bertakwa, jadi belah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah takwa itu adalah perintah yang mencakup. Ya, perintah yang mencakup. Karena takwa itu tidak lepas dari dua. Ya, kalau tidak larangan ya perintah. Bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan syariat Islam hanya dua itu. Ya. Kalau tidak perintah ya larangan. Dan makanya wasiat takwa, nasihat takwa itu adalah nasihat yang sangat mencakup. Karena dimanapun kita berada, pasti ada aturan. Kalau tidak perintah ya larangan. Wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya akan menghapuskannya. Kita ini manusia. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang steril dari melakukan kesalahan. Ya, tahu Allah itu Allah yang menciptakan kita. Allah tidak mencelah, ya, kecuali kita sengaja. Kita ini manusia, yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanul khata' wan nisyan. Al insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Pasti bisa dipastikan kita ini mesti melakukan kesalahan. Gitu. Ketika bergaul seperti ini, gojolok-gojolokan nemen dosa.
salah. Gitu, salah. Sendirian pun bisa salah, bisa dosa. Menghabiskan waktu hanya utak-utak HP ini gitu. Utak-utak, apalagi yang melihat-lihat yang enggak nih. Dosa tambahan. Semua mesti kita melakukan kesalahan. Di jalan kita melihat wanita yang bukan mahram kita, salah. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Kadang ngomong ono tambah-tambahane saiki gitu. Gojol-gojolokan ono tambah-tambah saiki gitu. Gitu. Kadang-kadang guyon jatuh kepada kesalahan, berdusta karena pengen guyu gitu. Walaupun niatnya menghibur teman gitu. Ya, tetap dosa. Ya, tetap dosa. Pasti kita melakukan kesalahan. Dan Allah membuka pintu ampunannya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW perintahkan agar ketika kita melakukan kesalahan itu maka gandengi, iringi ya dengan melakukan kebaikan. Apakah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bertaubat kepada Allah. Kena apa mau yo ngaji niate apik oleh apik mari ngaji grotak sampai dosa, sampai koncone kudu muring-muring macam-macam. Iringi dengan kebaikan. Nah, Allah membuka pintu ampunannya dengan kebaikan-kebaikan agar kita melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak ini. Maka dengan demikian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan itu. Dan selain itu juga ada hadis-hadis yang menunjukkan dengan sholat, ya, dengan puasa. Mansoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi misalnya. Atau man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi tanpa kita memohon ampunan, dengan amalan-amalan kebaikan yang mengiringi dari perbuatan-perbuatan buruk kita, itu Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Karena waktu kita ini adalah Allah jadikan sebagai penghapus kesalahan kita. As-shalawatul khams, sholat 5 waktu. Antara zuhur dan asar, maghrib dengan isya, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh misalnya. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, antara Jumat satu ketemu Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun, itu adalah waktu penghapus dosa. Mukaffiratun lima jutunibatil kabair, selagi kita bisa meninggalkan dosa-dosa benar. Idastunibatil kabair, apabila kita bisa meninggalkan dosa-dosa besar, syaratnya itu. Jadi antara zuhur dan asar misalnya kita tidak melakukan dosa besar, insya Allah Allah jadikan itu penghapus kesalahan-kesalahan kita yang banyak itu. Antara Jumat dengan Jumat berikutnya kita tidak melakukan dosa besar, semoga itu menjadi waktu-waktu yang terampuni kesalahan-kesalahan kita yang tiap hari kita lakukan. Demikian pula dalam setahun Ramadan ketemu Ramadan berikutnya. Jika kita tidak melakukan dosa besar, nah, dosa besar itu macamnya bagaimana? Ya, para ulama mengatakan kalau dosa besar itu masih bisa dicirikan. Beda dengan dosa kecil. Makanya dosa kecil itu banyak ragamnya, banyak macamnya. Mengikuti perkembangan zaman pula dosanya. Tapi kalau dosa besar itu bisa dihitung karena bisa dicirikan. Makanya para ulama menulis kitab dosa besar berapa, 60 dosa besar. Karena sebagian mereka mencirikan kalau disebutkan laknat Allah maka itu dosa besar. Kalau Al-Quran atau hadis menyebutkan laknat Allah, laknat Rasulullah, itu dosa besar.
Kalau disebutkan ada akibat siksaan kelak di neraka, dimasukkan ke dalam neraka, itu dosa besar. Dikaitkan dengan syaitan, ya, termasuk itu perbuatan syaitan, fajtanibu, maka jauhilah, itu dosa besar. Atau Rasulullah SAW menyebutkan itu sebagai dosa besar. Ijtanibu sab'al mubiqat, ya, sesuatu yang merusak, 7 perkara itu dosa besar. Atau disebutkan secara jelas dosa besar, syirik gitu. Nah, itu bisa dihitung, ya. Atau ada hukumannya, disebutkan hukumannya di dunia. Al-Quran menyebutkan orang yang zina hukumannya begini, orang mencuri begini, disebutkan. Nah, berarti itu dosa besar. Nah, dijadikan. Nah, selagi di waktu tersebut kita tidak melakukan dosa besar, insya Allah kebaikan-kebaikan yang mengiringi perbuatan-perbuatan buruk kita akan menjadi penghapus bagi perbuatan atau dosa-dosa kecil tadi. Selanjutnya perintah Rasulullah SAW, khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan ini adalah poinnya di sini. Poin pembahasan kita ini. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu yang bagaimana sih? Sebagian ulama menjelaskan akhlak yang baik itu apa kemarin? Pernah saya sebutkan? Enggak ya? Akhlak yang baik itu sebutkan wakaful adza. Ketika menyebutkan akhlak yang baik itu apa? Kaful adza, menghilangkan gangguan. Akhlak yang baik itu apa? Menahan marah. Akhlak yang baik itu apa? Wajah yang ceria, yang tersenyum di hadapan saudara. Itu akhlak yang baik. Kalau saya simpulkan dari perkataan-perkataan ulama yang pernah saya baca itu, ya berkisar 3 ini. Ya berkisar 3 ini. Suka memberi, dermawan. Berkisar dari itu. Jadi suka memberi, itu termasuk akhlak yang baik. Contoh dari akhlak yang baik. Tersenyum gitu, yang memberikan senyuman, yang memberi juga gitu. Hanya enak dengan orang itu, enak, enggak gaul gitu, karena dengan senyuman orang enggak takut. Terus menahan marah, tidak gampang marah. Ini juga akhlak yang baik, sehingga orang itu juga senang dengan kita. Jangan orang bilang, "Sokoncanan baik iku. Saya di ngamuk, saya adik ngamuk lah gitu." Jadi intinya bergaul akrab, cair dan sebagainya dengan sifat-sifat yang tidak gampang marah, mudah tersenyum, gampang tersentuh, gampang memberi gitu. Menahan diri dari ngamuk gitu, memberikan gangguan dan sebagainya. Itu semua adalah akhlak yang baik. Jadi bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan insya Allah ini sudah kita pelajari beberapa poin-poin hadis-hadis yang terkait dengan bagaimana bergaul dengan orang lain, apakah dengan tetangga, ya, dengan kerabat, kan sudah kita pelajari. Bagaimana berakhlak yang baik dengan mereka, beradab-adab dengan adab yang baik terhadap mereka. Jadi ini perkara yang diperintahkan dalam agama, berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini sungguh menempati posisi yang sangat mulia. Posisi yang sangat mulia. Jika kita lebih mendalam mempelajari tentang akhlak, maka akan kita menemukan keutamaan-keutamaan berakhlak yang mulia. Kemudian riwayat yang kedua ini dibawakan oleh muallif. Rawat Tirmidzi wa Hasan al-Bazzar an Abi Darda radhiyallahu anhu. Imam Tirmidzi meriwayatkan dan Al-Bazzar menghasankannya. An Abi Darda, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu an. Qala, ia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu, yudha'u, yang diletakkan fil mizani, dalam timbangan, asqalu, lebih berat, min husnil khuluqi, dibandingkan akhlak yang baik. Wa inna sahibal husnil khuluqi, wa inna, dan sesungguhnya sahibah husnil khuluqi, pelaku atau orang yang punya perangai yang baik, punya akhlak yang baik itu, la yablughu bihi darajata sahibis saumi wassalati, akan sampai dengan akhlak yang baiknya itu, dengan budi pekerti yang dia miliki itu, darajata sahibis saumi wassalati, derajat atau tingkatan pelaku puasa, ahli puasa dan ahli sholat. Masya Allah ya. Jadi dengan akhlak yang baik itu, tanpa dia bukan ahli yang ya, seperti yang dibandingkan itu dia sudah capai, bisa capai. Kalau derajatnya orang yang ahli sholat, ahli puasa itu 10, orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, punya akhlak yang baik, itu bisa mencapai itu. Nah, ini menunjukkan kemuliaan tentang akhlak yang baik. Makanya mengatakan ma min syai'in yudha'u fil mizani asqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang diletakkan dalam suatu timbangan. Timbangan itu kan untuk mencari berat atau mengambil kesamaan, ya, antara 1 kilo dengan milad 1 kilo, ditimbangkan. Itu ada 2 daun timbangan. Tidak ada sesuatu yang diletakkan dalam satu timbangan, ya, apa saja diletakkan dalam timbangan yang lebih berat dibandingkan akhlak yang baik. Itu menunjukkan akan beratnya nilai dari akhlak yang baik di dalam agama kita ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. Dari para nabi beliau sempurnakan akhlak kepada Allah, akhlak kepada ya, makhluknya, akhlak kepada indah sebagainya. Menunjukkan akan nilai akhlak yang baik ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Islam. Maka jadi orang Islam itu ya harus berakhlak yang baik, karena itu bagian dari tuntunan agamanya. Dan berakhlak yang baik bukan hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada sesama manusia yang diperintahkan kita berakhlak yang baik. Jadi dengan Allah hubungannya baik, dengan sesama manusia juga hubungannya baik. Tidaklah baik hubungannya hanya dengan Allah saja. Ya, tidaklah dikatakan baik orang itu baik dengan Allah, berakhlak dengan Allah, tapi tidak berakhlak dengan sesamanya. Tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena ada seorang wanita yang jadi bahasan pertanyaan seorang sahabat. Wahai Rasulullah, bagaimana ini ada seorang wanita ahli sholat, sholatnya banyak, puasanya banyak, sodakonya banyak. Akan tetapi selain itu juga dia itu akhlaknya nggak baik, suka ganggu tetangganya dengan lesannya. Jawaban Rasulullah SAW, hiya finnar. Wanita itu di neraka tempatnya. Sholatnya, puasanya, sodakonya tidak menjadikan dia baik. Baiknya dia dengan Allah tidak menjadikan baik, karena dia tidak baik dengan makhluknya Allah, dengan sesama manusia. Baik dengan tetangganya, nggak baik dengan ini. Kok ada orang yang dikenal ahli agama tapi mbek tonggone ra tau apik. Tonggone ngarep gak apik, tonggone mburi gak apik, tonggone samping gak apik. Lho iku apik agama teko ndi? Ya gitu. Agama dari Hong Kong. Ya gitu. Islam mengajarkan baik semua. Termasuk
dalam bahasan ini ya baik dengan sesama muslim. Jangan dengan orang kafir bisa baik, bisa berakhlak santun dan sebagainya. Bahkan alasan berdakwah pada orang kafir. Tapi dengan saudara muslimnya kayak musuh. Ya kayak musuh gitu. Dengan orang-orang kafir dia bisa bercanda ya, senang makan bareng dan sebagainya. Dengan sesama muslim, saudara muslimnya ketemu mengos. Nah, iki piye ceritane teko ndi? Dengan orang kafir dia bisa berakhlak dengan baik. Dengan sesama saudara muslimnya gak bisa berakhlak dengan baik. Apakah yang demikian ini yang kita pelajari? Ya tidak seperti itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah nilai dari akhlak yang baik dalam agama kita ini. Kalau kata Rasulullah SAW, kalau diletakkan tidak ada sesuatu pun ini berarti apa wae gitu. Yang berat-berat pun gitu guys. Yang berat-berat apa yang berat ini? Besi. Ya, besi sama kapas beratan mana? Iya, besinya 1 kilo, kapasnya 1 kilo, berat mana? Ya pada wae gitu. Nah, apapun yang punya berat itu kalau ditimbang dengan akhlak yang baik gitu, itu beratan akhlak yang baik. Gitu ya, beratan akhlak yang baik. Itulah nilai beratnya ya akhlak dalam agama kita ini. Maka sudah seharusnya kita yang ngaji yang ya, semakin baik. Ya, semakin baik, semakin berakhlak ya. Dengan orang lain ya senyum. Ya, dengan orang lain, jangan senyum sendiri. Dengan orang lain senyum. Jangan juga senyum kepada wanita. Yang laki-laki juga banyak, jangan terlalu mengumbar senyum kepada wanita yang bukan mahramnya. Itu bukan hanya memberikan kebaikan, tapi malah mengganggu. Bisa nggak bisa tidur dia. Pada tujuan berakhlak baik itu memberikan kebaikan. Gitu. Yang wanita juga demikian. Ya, dengan laki-laki yang memang tidak halal baginya. Ya, jangan kemudian dengan mengamalkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, ketemu lanang-lanang senyum doa. Kedan to piye? Senyum. Ya, tidak pada keliru mengamalkan gitu ya. Gitu. Juga jangan bicaranya jangan ngelemek-ngelemek. Ya. Ya ini kan santun Ustaz gitu loh. Ya jangan gitu. Ngomong dengan laki-laki bukan mahramnya jangan mendayu-dayu. Karena sama, ini bukan memberikan kebaikan kepada saudara muslim tapi memberikan bahaya. Ya. Bahaya. Gak bisa tidur. Ini wis gak bisa turu kok. Sakit kan berarti, perlu diobati. Nah, obati iku gak ono nang apotek ngono. Gitu. Jadi ya ketemu secara umum ya ketemu dengan saudara muslim ya berikanlah senyum karena itu adalah kebaikan, itu adalah akhlak yang baik. Ya, suka menolong gitu ya. Itu akhlak yang baik. Tidak gampang marah, itu akhlak yang baik. Tidak mengganggu, itu akhlak yang baik. Ya, apa yang kita anggap baik belum tentu teman kita anggap itu baik. Maka ini juga harus bisa dikompromikan gitu. Ya, bisa kompromikan. Jangan ini baik kok. Nyetel tip diantar wae. Wis ngerti tanggane iku senengane keroncong. Nyetel dangdut aja diantar wae gitu. Tapi syukurin nek kene gak ono sing seneng-seneng ngono-ngono. Dadi ya enggak ganggu blasnya. Ya walaupun atas nama ibadah, kalau mengganggu tetap itu namanya mengganggu ya. Baca Al-Qur'an itu ibadah. Tapi kalau mengganggu ya tetap dosa. Nah, baca Al-Qur'an jam 12 bengi. Ya mengganggu. Gitu. Wajah orang istirahat.
pakai pengeras suara masjid bianter. Nah, kita teruskan. Yang kedua, satru uyubil ikhwani, menutup aibnya saudara. Menutup aibnya saudara. Ketoke pelajaran iki angel-angel kabeh ketoke. Soale wis kulino awak dhewe iki ora iso ngene iki. Ya. Makane kudu mulai ngono wis pirang tahun ya awak dhewe belajar ya mesti ana peningkatan mesti nih. Tambah iwo soale gitu. Jadi menutup aib saudara. Menutup lu angel gitu ternyata itu. Ya, menutup angel. Makanya kadang-kadang awak dhewe iku lu apik gak ngerti, timbang ngerti gitu. Soalnya jogone itu sulit gitu loh. Amanat itu. Jogo ngerti deh kok angel itu, gak ngomong itu angel itu. Bener ta ora? Nek tak rasane kok ngono. Mendingan aku gak ngerti eleke wong ngono kuwi bang aku ngerti ngono. Gak iso kan gak ngomong gitu loh. Nah, gitu. Nah, mari ngaji ya iso ngomong gitu. Ya. Waktu ngaji ngene iso gak ngomong gitu loh. Iso gak ngomongi gitu. Mari ngaji ku iso keprujut ngomong. Nah, iku makanya. Padahal adapi itu yang kedua ini kita harus menutup aib saudara muslim. Apapun dia, posisi apapun dia, jadi apapun dia gitu. Jadi teman kita atau musuh kita gitu. Kita jaga dia saudara kita, gitu. Saudara muslim kita. Fa fi sahihaini an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al muslimu akhul muslim. Muslim iku, seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. La yadzlimuhu, tidak boleh mendoliminya. La yadzlimuhu, janganlah mendoliminya. Wala yuslimuhu, janganlah mencacinya. Wa man kana fi hajatin akhihi, dan barang siapa karena adalah fi hajatin akhihi, dalam hajat saudaranya. Maksudnya adalah memenuhi kebutuhan saudaranya. Kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, wa man, dan barang siapa farraja, membebaskan an muslimin, dari seorang muslim, kurbatan, kesulitan. Farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Farrajallahu, Allah akan bebaskan anhu, darinya, kurbatan, dari kesulitan, min kurubati yaumil qiyamah, dari kesulitan besok di hari kiamat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu, Allah akan menutup aibnya yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Jadi setiap ketaatan pasti ada balasannya. Setiap perbuatan yang baik pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan tersebut. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis dari perbuatan tersebut. Jika kita memenuhi hajat saudara muslim kita, ini adalah akhlak yang baik. Jika kita memenuhi hajat saudara muslim kita, saudara muslim kita ini punya kebutuhan, kita penuhi kebutuhannya. Butuh utang, kita utangi. Ketepaan
awak dhewe sugih dan duwe gitu ya. Dan akhlak yang baik itu kan orang medit, dermawan. Saudara muslim kita butuh pengobatan, kita obati. Kebetulan mungkin kita bisa mengobati. Atau mungkin kita obatkan, ya gitu ya. Apakah dengan ya banyak, dengan mengantarkan, dengan berikan uang, dengan ini dan sebagainya. Intinya kebutuhannya terpenuhi, kebutuhannya menjadi ringan, gitu. Butuh makan, kasih makan, gitu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan memenuhi kebutuhan kita. Ya. Karena jadi jangan khawatir. Lah engko dhuwitku lak entek, lah engko lak kok enak dhek, gak enak aku. Lah jangan berpikiran duniawi, hitungan duniawi. Kita pakai hitungan akhirat. Kita orang beriman kepada hari akhir. Ya. Kalaupun tidak dibalas di dunia, pasti dibalas di akhirat. Tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan nyulayani janji. Allah akan penuhi kebutuhan kita. Kebutuhan di dunia, kebutuhan di akhirat. Kalaupun tidak terpenuhi di dunia, kita masih punya harapan akhirat. Gitu. Jadi al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenisnya amal. Kita meringankan beban saudara kita, Allah akan ringankan beban kita. Wa man farraja an muslim kurbatan, barang siapa membebaskan dari seorang muslim kesulitannya. Setiap kita punya kesulitan. Tidak ada orang yang tidak punya kesulitan. Hidup ini penuh dengan kesulitan. Hidup ini kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah. Kadang-kadang oleh badi, kadang-kadang oleh rugi, gitu. Pasti begitu isinya. Isinya dunia seperti itu. Makanya orang itu butuh dengan orang lain. Saudara butuh dengan saudara yang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Maka ketika kita memenuhi, meringankan, membebaskan kesulitan-kesulitan dari kesulitan-kesulitan saudara muslim kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga bebaskan, kata Rasulullah, dari kesulitan-kesulitan kita kelak di akhirat. Kalau kesulitan di dunia masih ada yang nolong, kesulitan di akhirat siapa yang nolong? Tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diingatkan kembali dengan akhirat. Nah, maksudnya akhirat itu lebih kita utamakan daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, akhirat itu lebih diutamakan daripada dunia ini. Lebih baik daripada dunia ini. Maka kita mengutamakan akhirat. Maka menjadi ringan ketika kita melakukan sesuatu. Gitu. Mendingan membantu saudara kita, meringankan, membebaskan, ya, memenuhi hajatnya dan sebagainya. Bukan perkara yang berat bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan kita semua belajar. Ya. Ini belajar. Saya bukan lebih daripada antum. Saya hanya kebetulan membacakan hadis ini. Kita belajar semua tentang hadis ini. Bukan saya lebih dari antum. Kita hanya saling mengingatkan, ya. Kita berusaha bisa mengamalkan ini. Ya, marilah kita fastabiqul khairat, ya. Berakhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik adalah seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dari kesulitan-kesulitan kita kelak di hari kiamat. Nah, ya. Tidak ada yang menguasai hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan kalau ibarat perdagangan gitu, kita menjual di dunia, batin kita untungnya akhirat. Luar biasa. Luar biasa. Wa man satara musliman. Nah, ini jadi poinnya di yang kedua ini. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim. Seorang muslim di sini tidak disebutkan muslim Muhammadiyah, muslim NU, muslim A, muslim. Ya. Tuhannya Allah, nabinya Rasulullah Muhammad SAW. Salat kiblate Ka'bah ngono gitu. Ya muslim lah. Secara umum muslim. Walaupun mungkin walak dan barokahnya berbeda-beda sesuai dengan apa?
kedekatan akidah kita, ya kan? Tapi kepada seorang muslim ini kewajiban, tidak dikhususkan muslim tertentu, menutup aib kesalahannya. Ini hukum asal, tidak boleh kita membuka aibnya saudara muslim kecuali dalam beberapa kondisi. Ya, boleh kita membuka dalam rangka untuk maslahat. Ya, ini orang mendeman. Ya, mendeman. Ya jangan disebut-sebutkan kepada orang lain. Iku tonggoku iki sing iki muslim. Mendeman gini. Enggak boleh, itu aibnya dia. Dia enggak sholat, enggak usah. Kebetulan ngerti pacaran nanggone kono dur gunung kono gitu. Enggak usah diceritakno, itu aib saudara muslim. Boleh kita ceritakan, terbatas jika memang ada manfaatnya. Ya, ada maslahat yang lebih besar atau menghilangkan madorot. Ya, mungkin dia maksiatnya sudah wis ngetok-ngetokno gitu. Sudah ngetok-ngetokno. Ini maksiat katakanlah mendem orang yang delik gitu. Judi orang yang delik gitu. Zina orang delik-delikan gitu, malah diumbar. Nah, ini enggak baik untuk masyarakat, enggak baik untuk anak-anak, mempengaruhi generasi muslim, ya. Akan menambah generasi model ngono gitu. Maka ini bisa kita sampaikan aib ini kepada penguasa yang sekiranya mampu untuk menghilangkan aib itu. Bukan sembarang orang kita ceritakan. Ini di sini Pak, ini kok ono wedokan iki angger bengi wis ngerameni nggaku tangga ngene-ngene. Kawate cah cilik-cilik mulai melu nek kono-kono. Ngerti bangsa ngono-ngono. Nah, ya. Diceritakan supaya ditindak gitu. Atau ingin menghindari suatu bahaya, ini kita tahunya ada pencurian gitu. Oh, orang yang mencuri sudah jelas gitu. Ya mau mencuri sudah merencanakan, diskusi kita dengar tanpa sengaja kita dengar. Atau bahkan sudah beraksi gitu. Mau garong omahe tanggane gitu. Awak dhewe telepon tanggane, awasi kok mampu nomburi ngono. Dicuket-cuket jendelamu gitu. Untuk menghindarkan bahaya di seorang muslim. Maka boleh ini kita sampaikan dulu. Si A ini. Oh ya. Jadi yang jika ada kemaslahatan untuk menghilangkan kemadharatan, maka boleh kita sampaikan cacat atau aib atau maksiat dari seorang muslim. Ya, seorang muslim. Tapi juga secara hukum asal maka tidak boleh kita tutupi. Semua kita pasti punya cacat. Tidak boleh tidak. Sebagaimana kita tidak suka aib kita, cacat kita diketahui oleh orang lain, maka seperti itulah hendaknya kita kepada saudara muslim. Kita jangan membuka aibnya dia. Tapi gimana iki ya tahu Pak buka ngene ya wis lah panjenengan jenenge wong mesti ono salah lan sampeyan apa jenenge kayak sepuro lah gitu kan. Namanya orang kadang-kadang tahu sih ngelakoni itu menungso umat aja. Tapi kita semua ketika belajar ini kita berusaha untuk menjaga. Sesuk lali meneh mungkin saja. Ya, makanya kita baca lagi. Jadi nasihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Ya, akan membalas, menutup aib kita besok pada hari kiamat. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menutup tidak ada yang bisa melihatnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala membuka, menginginkan terbukanya aib seseorang, walaupun delik no kolong semut pasti akan diketahui orang lain. Makanya harus baik-baik aja, harus selalu ingat dan berusaha untuk ingat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ya cukup itu dulu yang bisa kita baca, kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan bisa kita amalkan
Dan tak lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga perilaku kita dan memberikan kepada kita akhlak yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.